sana itu ada orang yang membuang bayi atau janin. Oh, pas tikungan itu? Ya, pas di tikungan. Oh, betul, ini dia kawan-kawan. Ini ada makam bayi yang ditemukan di patung di Watu Gudang ini kawan-kawan. Apa namanya? Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Di situ ada bambu di atas. Itu ada bambunya? Iya, ada bambu kecil. Sebetulnya itu di atas batu itu nggak ada tanah sama sekali. Hanya batu? Iya, hanya batu. Nah, kawan-kawan, kita akan tunjukkan bambu yang ditanam oleh salah satu putra kiai. Ini kan bebatuan semua, nggak ada tanah. Iya, betul itu. Ini kan batu, kawan. Jadi hawa-hawa atau auranya itu jika malam, Luar biasa ya, Mas ya. saya nggak bisa menjawab. Mungkin kalau mau uji nyali, monggo datang ke sini. Nah, buat kawan-kawan yang ingin mau uji nyali bisa datang ke tempat ini, kawan-kawan. Silakan. Pintu selalu terbuka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan petualangan Kang Zain, pada video petualangan hari ini saya sedang berada di mana ini? Watu Gudang, kawan-kawan, di Alas Gumitir, dan saya akan menyampaikan pada kawan-kawan mengulik informasi penting apa saja yang ada di Watu Gudang sini. Baiklah, ikuti terus petualangan saya, kawan-kawan. Oh. Ada monyet besar banget, kawan-kawan. Bebas banget ya. Tuh dia, tuh. Tuh, monyetnya. Wow. Tuh. Los banget dia ya. Nah, inilah batu yang dibelah untuk dijadikan jalan, akses jalan, kawan-kawan, pada saat zaman penjajahan Belanda. Assalamualaikum, Mas Wiji. Mas Wiji, mau tanya-tanya ini. Ini kayaknya apa rumah, apa warung, apa gimana ini di atas ini? Ini adalah pos pantau bencana terpadu. Oh, ini pos? Iya, pos pantau. Saya kira rumah nih, Mas Wiji. Oh, bukan, ini ada pos pantauan. Boleh kita ke sini ya, lihat-lihat ya. Silakan. Banyak teman-teman yang nggak tahu ini, Mas. Dikiranya di sini warung apa-apa ini ya. Oh, bukan. Untuk rekan-rekan dari BPPD Jember, terutama di hari-hari besar, hari-hari ramai, pastinya ngeposnya ada di sini. Berarti juga sekaligus tempat penginapan juga? Iya. Tempat nginep ya? Buat nginep tentunya kan, kalau lagi ngepos atau ngepam itu 24 jam, jadi secara bergantian ada di sini. Ya, seperti itu. Boleh masuk nih, Mas? Monggo. Silakan. Namun ya karena kemarin habis Lebaran. Iya, betul. Lebaran udah nggak kondisinya jarang aktif ya. Paling ya cuma siang kalau ada bencana. Iya. Baru. Wah, kondisinya bagus juga ya, kawan-kawan ya. Ini kalau seandainya dijadikan kafe, warung, kayaknya keren nih, kawan-kawan. Tuh, ya kan? Nah, di belakang masih ada areanya ini. Tuh. Keren banget nih tempatnya nih. Nih, bisa ngopi di sini nih. Tuh, pemandangannya bisa lihat. Wow, keren banget nih, kawan-kawan. Apa nggak ada ide buat tempat ngopi apa di sini, Mas Wiji? Kalau ngopi untuk jualan itu nggak bisa. Oh, nggak boleh ya? Iya, karena kan punya instansi untuk memantau. Intinya kan seperti itu. Karena terkait ketika hujan terus-terusan di Gumitir kan ya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Intinya seperti itu. Sekaligus ini, Mas Budi, konon di sini ada tempat yang sering ditaruh dupa. Apa? Di mana? Katanya di daerah sini ya, Mas ya? Kita saya kasih tahu di luar. Oh. Terus gunanya untuk dupa ini gimana sih, Mas? Kok ditaruh dupa itu? Biasanya di hari-hari tertentu, di saat-saat tertentu, itu juga orang-orangnya tertentu ada yang menaruh dupa sama sesajen. Kalau sesajennya itu kata orang Bali seperti canang. Jadi ada wadah, kemudian ada janur, ada bunga di situ juga, ditaruh di batu kecil di sini. Oh, batu itu ya, di pojokan itu ya? Iya, di sini kalau nggak gitu, kalau orangnya berani, ya agak ke atas. Di atas, karena tempat ini sebelum mungkin banyak yang nggak tahu ya. Di situ ada bambu di atas. Itu ada bambunya? Iya, ada bambu kecil. Sebetulnya itu di atas batu itu nggak ada tanah sama sekali. Hanya batu? Iya, hanya batu. Namun
yang menaruh kata orang Madura itu kan lorah. Kalau bahasanya itu Kiai lah. putra dari kiai. Putra dari kiai, betul. Atau gus. Gus gitu ya, iya. Atau gus. Dulu sebelum dikasih bambu, itu di sini kerap kali sehari sampai 5 sampai 6 kali. Itu hari ya, bukan malam. Siangnya gitu. Siangnya saja. Bukan malam hari. Malam hari itu beda lagi. Jadi sebelum sama beliau ditaruh bambu ada di situ, ya. Itu memang sangat luar biasa, mistisnya sangat luar biasa. Kemudian ada gus atau lora dari Pelalangan itu menaruh bambu ada di sana. Ya wallahu a'lam. Iya, karena gimana percaya nggak percaya itu hanya batu, nggak ada tanah sama sekali, iya, nggak ada taman, nggak ada. Tapi bisa tumbuh sama. ya Mas ya? Ya itu anehnya. Buktinya iya itu. Itu ada sebuah bambu kawan-kawan tuh. Kalau kita coba kita zoom kawan-kawan. Ya nanti di kita lihat dari bawah. Itu saya zoom. Itu ada itu. Nah, itu di bawahnya itu kan ada batu itu kawan, bukan tanah itu. Tapi anehnya itu bisa tumbuh itu. Keren banget ini. Jadi bambunya yang ditanam itu 2. Kalau dari sini ya, kalau di tempat kita, berarti di sisi kanan, sebelah kanan ya. Yang satunya sebelah kiri. Jadi kurang tahu setelah ditaruhi bambu, alhamdulillah seperti kejadian kecelakaan, alhamdulillah sampai sekarang percaya nggak percaya sudah nggak ada lagi. Di jalur ini masih ada lagi. Di tikungan Watu Kujang. Oh iya betul. Paling hanya sebatas crash gitu aja. Crash itu pun tapi nggak sampai memakan benar parah seperti itu. Ya seperti itu. Monggo kalau kita ke bawah sambil melihat bambunya. Sekarang itu Mas, kalau yang naruh sesajen atau dupa itu biasanya orang setempat apa orang luar apa gimana? Orang luar kebanyakan. Orang luar ya? Untuk di Gumitir ini ada 2 tempat yang kerap kali ditaruhi sesajen atau dupa. Yang pertama di sini, kemudian di Patung Gandrung. Oh, di Patung Gandrung. Jika di Patung Gandrung itu lebih kebanyakan malam Jumat, kemudian sama malam Suro. Oh, biasanya. Kalau di sini nih biasanya? Kalau di sini dupanya? Nggak mesti, cuman sering Mas. Oh, nggak mesti ya. Biasanya di taruh di sini. Kalau orangnya berani, biasanya naik ke atas ya Mas ya. Nah, untuk bambunya. Lah kawan-kawan, kita akan tunjukkan bambu yang ditanam oleh salah satu putra kiai. Kan bebatuan semua, nggak ada tanah. Iya betul itu. Ini kan batu kawan-kawan. Kemudian ada bambu yang tumbuh di sana. Oh, keren banget ini. Ini kalau naik nggak bisa ya Mas ya? Kalau naik takut. Kesulitan nih, takut jatuh ini malah. Bisa dilihat di bawah. Dari sini. Wah, itu dia kawan-kawan. Ini kalau naik ke atas kejatuhan ya Allah. Assalamualaikum. Nih, jadi bambunya ada di sana itu kawan-kawan. Dulu-dulunya ceritanya kan di sinilah tempat pembuangan mayat. Oh, di sini tempat pembuangan mayat ya? Ya, PKI ya Mas ya? Iya, mungkin ketambahan faktor mistisnya ya ketambahan itu. Namun percaya nggak percaya, selepas ditaruh bambu tersebut, alhamdulillah untuk kejadian mistisnya tidak ada lagi. Mistis masih tetap ada, namun tidak seberapa. Mungkin bahasanya disegel atau tersegel, mungkin tersegel gitu ya, tersegel. Kalau bambunya ya bisa dilihat, ini kan bebatuan semua. Dulu nggak ada tumbuh-tumbuhannya gini. Setelah ditanami bambu baru ikut tumbuh ya, yang lain ikut tumbuh ya. Iya, mulai tumbuh. Kalau rumput ya wajar, namun untuk pepohonan baru tumbuh setelah bambu tersebut ditanam. Belum ditanami bambu. Dulu di sana itu ada orang yang membuang bayi atau janin. Oh, di pas tikungan itu? Ya, pas di tikungan itu kan ada betul. Ada rambu-rambu kuning. Iya, betul. Di sana. Kalau dulu kan rencananya mau dimakamkan di sana karena berhubung ketika digali sama salah satu orangnya jaga malam kalau nggak salah. Yang yang menemukan ya.
karena nggak bisa, akhirnya dipindah di atas. Sini ini di atas. Iya, Oh, yang di barusan. tempatnya kita tadi di sebelah baratnya Oh. ditaruh di sana. Oh, jadi itu orang yang sengaja membuang Dimungkinkan sama seperti yang ada di bawah itu ya. bawah. Kalau yang di bawah itu kan dibungkus sama kresek, kemudian ditaruh di kardus Indomie. Nah, orang yang menemukan, orang mencari kopi lah, dikira Oh, bungkusan apa. Lah pas setelah dibuka bayi. ya, lengkap itu dengan ari-arinya, tapi Berarti kondisi baru lahir ya. Kondisi sudah meninggal. kondisi udah meninggal. Sama Makanya dengan yang di sini. iya, sama. Jadi ditaruh di sana biar mungkin bapak sama ibunya ketika lewat biar ingat pernah membuang janin atau Iya, bayi di situ. betul. Jadi Sengaja memang iya, ya. memang sengaja. Bukan apa namanya kita nggak mau dimakamkan layak, bukan. Betul. Karena memang sengaja biar ingat, intinya seperti itu. Wah, keren. Kalau mau misalnya sama lagi. Nah, selain di sana biasanya untuk dupa atau canang tersebut Ya. ditaruh di sini. Nah, ini masih ada sisa Oh, uang-uangnya iya. juga. Biasanya Ini uangnya uang-uang. nggak mesti ada ditaruh 50, kadang 20.000. iya 20.000. Ini kan masih ada yang terjadi yang receh. Iya, iya betul. Entah tujuannya untuk apa ya, Mas ya? Mungkin bahkan orang permisi atau gimana ya, nguri-nguri budaya Iya. Jawa atau menghormati leluhur, karena secara tidak langsung yang membuat jalan ini kan leluhur nenek Iya, moyang betul. kita, intinya seperti itu. Tapi bukan orang Bali ya yang ke sini ya? Ada juga, Ada juga orang Bali. ada juga ya. Oh, alah. Jadi terkadang orang Bali yang dari arah Jember kurang Jember? tahu beliaunya dari mana, mungkin yang sudah mempunyai hajat, mempunyai nazar atau gimana, atau yang mempunyai apa namanya, pengetahuan lebih, Ya. mungkin juga menganggap bahwa ini juga mungkin ada nenek moyangnya juga yang ada di sini yang membuat jalan, intinya mengucapkan, memanjatkan doa dan mengucapkan terima kasih, mungkin bisa Ya. dibilang seperti itu, Mas. Ini coba kita ke makam anak bayi yang pernah ditemukan warga di sana itu, kawan-kawan. Jadi dimakamkan di sini ya, Mas ya? Ya, ini Wassalamualaikum Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oh, betul, ini dia kawan-kawan. Ini ada makam bayi yang ditemukan di patung di Watu Gudang ini, kawan-kawan. Astagfirullah. Ini sudah tahun berapa, Mas, yang ditemukan, Mas? ini kurang lebihnya sekitar 15 tahunan yang lalu. 15 tahun yang lalu berarti ini ya. Berarti sekitar 2010. 2010-an. Nah, 2010. Terkadang kerap kali ya. Ini rekan-rekan ketika ngepam di Iya. sini, entah Nataru ataupun apa namanya Idul Fitri, Iya, ada juga yang kerap kali diganggu sama sosok sama di sini. sosok-sosok ya astral Yang di sini ya, ya? yang ada di sini. Lah ketambahan ketika kita ke arah selatan, Iya. ketambahan di sana itu di sampingnya Beringin, di situ kan ada goa juga. Ada gua Jepang itu ya. Nah, betul. Ada bunker. Bunker, Ya, betul. bunker ada di sana. Jadi pohonnya malah beringinnya lebih besar lagi, tapi agak masuk kurang lebihnya sekitar 600 meteran ke dalam. Ke dalam itu ya. Iya. Jadi Luar biasa. hawa-hawa atau auranya itu jika malam, Luar biasa ya, Mas ya. saya nggak bisa menjawab. Mungkin kalau mau uji nyali, monggo datang ke sini. Nah, buat kawan-kawan yang Yang ingin mau uji nyali bisa datang ke tempat ini, dipersilahkan. kawan-kawan. Pintu selalu terbuka, Terbuka tidak ini. dikunci, ya. Biasanya menurut informasi dari kawan-kawan panjenengan yang sering menampakkan sosok apa, Mas? Yang kerap kali menampakkan itu ibakan ya, apa namanya, genderuwo yang pasti, kemudian sosok kakek tua, kemudian ya tanpa kepala, Kepala itu ya, mengerikan juga. ya seperti itu.
yang pastinya di sini. Oh ya Allah. Ada yang juga rekan-rekan itu sampai kabur dari sini ketika yang lainnya masih ada di bawah. Ya. Nah, waktu rombongan dari BPBD ada 3 unit pakai mobil. Ya. Nah, yang satu maksudnya mau membersihkan dulu, yang lain ngopi-ngopi di Di bawah. bawah Nyampe di sini langsung lari. Mungkin beliaunya ya kelihatan. kelihatan yang tentunya, yang pastinya. Ini juga ada ini pohon apa ini Mas? Kok sampai ke atas? Yang ini pohon apa namanya? Apa ya kalau bahasa Beringin dah, Indonesia? bukan tapi ya? Bukan beringin. Bukan Di beringin. atas kan sudah dipotong itu. Iya, dipangkas. Dipangkas Iya, ya. memang dipangkas karena ketika angin kan takut takut kena ini ya. menimpa, jadi dipangkas. Dipangkas itu pun ada aturannya, jadi 4 meter 4 meter minimal ya, minimal. Kalau dipotong kan nggak boleh, kalau dipangkas boleh ya. Sekalian ini Mas Wiji, kita ambil dari sini aja mengenai Watu Gudang ini. Ini kan jalur apa? Standnya ini agak sempit. Ini apa nggak ada? Apa memang nggak bisa untuk dilebarkan nih Mas Wiji? Yang pastinya pernah ada wacana untuk dilebarkan. Iya. Kemudian ketika wacana tersebut diterapkan, kurang tahu, kayaknya di sini nggak mau dilebarkan. Memang cukup sekian ini sudah ya? Memang cukup sekian, percaya nggak percaya memang cukup sekian. Karena apa? Kurang tahu ya untuk perihal tersebut kok bisa waktu pakai battle itu ada bekas battle di sana itu. Oh sudah di battle itu ya? Sudah, tapi nggak mampu. Cuman ada bekas goresan sampai membara gitu aja. Ya Allah. Jadi intinya ya kurang tahu kakek moyang atau nenek moyang kita dulu itu bagaimana caranya. Iya, ini kok bisa terbelah. Iya. Ini kan batu dulunya kan Mas ya? Batu, bener-bener batu. Batu yang dibelah ini. Sehingga dijadikan jalan. Namun ya ini kurang lebih berapa ya? 3 meteran ya Mas ya lebarnya ya? Kurang lebihnya sekitar 3 meter. 4 meter sama kanan kiri. Kanan kiri. Iya. Dan itu pun kalau ada bus yang dari berlawanan otomatis harus berhenti ya? Harus berhenti, harus bergantian. Kalau nggak bergantian akan terjadi crash. Crash itu ya, sudah ya? Pastinya seperti itu. Wah memang menarik banget ini untuk kita ulik lebih jauh mengenai ini seputar. Iya, terkadang kerap kali ya orang yang melakukan tapa jalan atau yang dari arah barat, biasanya kan banyak orang yang berjalan pasti berhenti di sini di pondok sini. Ya pondok sini, habis itu menghadap ke sana. Kurang tahu, ketika pernah saya sampai menanyakan ada apa di sini, ya intinya beliaunya memberikan salam kepada kakek moyang atau leluhur yang ikut membantu membuat akses jalan ini, intinya seperti itu. Ketika saya tanya apalagi Om yang pernah jenengan lihat atau yang jenengan ketahui di sini di luar di luar kasat mata, ya sebetulnya yang dilihat banyak sekali. Mungkin bagi orang yang tidak percaya, walaupun malam hari endi sih, mana sih, oh nggak kelihatan, tapi ya selain selain menciptakan manusia, ya. Kan Allah atau Tuhan itu menciptakan makhluk selain ada di dunia atau di alam ini, ya, seperti itu. Jadi ini juga buat edukasi bahwa selain menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan makhluknya, ya makhluk astral atau makhluk. Bisa dilihat orang-orang para driver di sini pasti kan kebanyakan kalau lewat sini masih ngelakson. Oh iya betul. Bukan menyapa bapak ini, bukan maksudnya. Nyapa penunggunya di sini ya? Ya bisa dibilang seperti itu, permisi lah intinya seperti itu. Keren. Baik Mas Wiji, terima kasih banyak informasinya ya. Ini banyak kita yang sudah informasi tadi, kita informasiin di bawah juga, kemudian di
daerah Watu Gudang ini. Informasinya ini sudah luar biasa. Terima kasih banyak Siap, atas terima kasih informasinya. kembali. Lain hari kalau ada waktu nanti saya ajak di area letter S sama Mbak Dingo. Siap. Di sana juga ada cerita mistis juga. Intinya cocoklah untuk berbagi dan juga mengedukasi. Siap. Intinya seperti itu. Jadi kawan-kawan, tujuan kami membuat video di sini bukan untuk menakut-nakuti kawan-kawan semuanya atau mengangkat cerita yang yang tidak benar atau apa. Tujuan kami adalah mengedukasi masyarakat yang mungkin melintasi jalur Alas Gumitir ini untuk lebih berhati-hati. Berhati-hati betul. Kemudian jangan lupa sebelum jalan berdoa. Kalau fisik sekiranya kurang fit, mendingan istirahat. Ya seperti itu. Baiklah, Mas Uji, terima kasih banyak, nggih. Sampai jumpa lagi. Siap, sukses selalu. Amin. Ya, itu dia kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Allah, ini mulai film kawan-kawan. Itu dia video petualangan kita mengenai jalur Alas Gumitir Watu Gudang ini kawan-kawan. Mudah-mudahan setiap tayangan saya ini bermanfaat buat kawan-kawan. Dan disclaimer saja, video ini bukan untuk menakut-nakuti atau mengangkat kisah-kisah yang tabu atau yang tidak pasti. Yang jelas tujuan saya adalah untuk mengedukasi kawan-kawan untuk lebih berhati-hati ketika melintasi jalur ini. Baiklah, sampai jumpa lagi di video petualangan saya selanjutnya yang tentunya akan menarik untuk kawan-kawan simak. Jadi jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Karena 10% dari penghasilan saya ini akan saya donasikan kawan-kawan buat saudara-saudara kita yang kurang mampu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.